Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan. Noel terlihat menangis dengan rompi oranye di tubuhnya. Dalam kasus ini, KPK juga menyita 22 kendaraan yang terdiri dari 15 unit mobil dan 7 unit motor. Puluhan kendaraan itu dipamerkan di depan gedung Merah Putih hingga parkiran belakang gedung. Noel sempat meminta amnesti atau pengampunan ke Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan pengurusan keselamatan dan kesehatan kerja K3. Ya, pertama buka dulu. Kasih jalan dulu, Bang. Buka dulu, hei. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menyatakan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Hasan Nasbi menambahkan pihak Istana Kepresidenan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya kepada penegak hukum, kata Hasan Nasbi dalam pesan singkat kepada Kompas TV. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap modus para tersangka diduga menerapkan tarif sertifikat K3 untuk buruh dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Biaya 6 juta itu 2 kali lipat dari UMR buruh. KPK menyebut Emmanuel Ebenezer diduga menerima uang hingga Rp3 miliar di akhir tahun lalu. Dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Selain Emmanuel Ebenezer, KPK juga telah menetapkan 10 orang lain dari Kemenaker sebagai tersangka. Total ada 11 tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer alias Noel minta amnesti ke Presiden Prabowo Subianto usai jadi tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3. Apa maksud dibalik pernyataan Noel ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bung Ray, selamat petang. Petang. Ada juga melalui Zoom ada Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik. Bung Freddy, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Oke, Bung Freddy, saya mau ke Anda dulu. Bung Freddy, sebenarnya kalau kan Noel minta amnesti ke Presiden Prabowo Subianto. Kalau menurut Anda sebenarnya bagian dari kasus ini tuh bagian yang mana yang menurut Anda sampai bisa memenuhi syarat seorang Noel harus dipertimbangkan dapat amnesti dari seorang presiden? Ya, saya terus terang termasuk orang yang tidak sepakat bahwa amnesti diberikan kepada perkara tindak pidana korupsi. Ya, termasuk kepada sahabat saya Noel ini, karena memang ini ya kalau diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, ya ini banyak tatanan yang dirusak, efektivitas penegakan hukum dirusak. Ya, ini kan kalau memberikan amnesti berarti mengabaikan proses yang sudah berjalan nanti seandainya diberikan amnesti, misalnya kan sudah dilakukan investigasi, penyidikan, kemudian proses pengadilan, putusan, ini kan diabaikan semua dengan dikeluarkannya amnesti. Kemudian juga ini akan mencederai keadilan masyarakat, apalagi misalnya contoh kasus Noel ini kan berhubungan sama pelayanan publik ya. Pelayanan publik ya jadi merusak pelayanan publik khususnya untuk perusahaan, untuk karyawan-karyawan. Ini sangat mencederai masyarakat. Kemudian juga bisa merusak integritas negara dalam hal pemberantasan korupsi. Banyak yang dirusak di sini, indeks pemberantasan korupsi, masyarakat tidak akan mempercayai negara, pemerintah, ya ujung-ujungnya investasi negara asing nggak masuk. Jadi berarti kalau saya termasuk orang yang tidak sepakat. Berarti kalau kemarin Ya, Bung Noel gimana, sampai Mbak? minta amnesti itu ya dia bentuk yakin aja bisa dikasih, percaya diri presiden akan mempertimbangkan, putus asa atau apa? Ya, sebetulnya itu harapan terhadap
ya boleh dibilang sebetulnya putus asa ya. Kenapa saya bilang begitu? Memang karena memang seminggu 2 minggu sebelumnya memang sedang panas atau hangat-hangatnya pembahasan tentang amnesti karena Presiden Prabowo baru saja memberikan amnesti dan abolisi ya, sehingga Noel ini kan cerdas berusaha mengkaitkan ke situ saya rasa dengan ya sah-sah saja ya namanya. Oke, kalau Noel gitu karena masih hangat ini. mendapat simpati seperti itu menurut saya. Oke, ini ya sah-sah saja. Tapi kalau Bung Rey, ini kan katanya harapan dan ini kayaknya masih hangat nih. Sebelumnya juga ada yang dikasih amnesti. Apakah artinya Bung Noel mau pantaskah ngomong seperti itu dan juga apakah dia berharap ya bisa dapat perlakuan sama seperti kasus Hasto kemarin? Kalau pantas, saya kira semua orang yang terjerat kasus hukum kan pasti mencari cara bagaimana ia terbebas dari jeratan hukum itu. Dan itu sesuatu yang wajar kan. Nah misalnya dia dengan menunjukkan pendamping hukum, mencari bukti-bukti bahwa dia nggak terlibat, ya termasuk di dalamnya mencari kemungkinan yang dapat menghentikan kasusnya. Dalam hal ini bisa bentuknya abolisi, bisa bentuknya amnesti dan sebagainya gitu ya. Oleh karena itu ya bagi semua orang yang mencari, yang melepaskan diri dari hukum, permintaan-permintaan yang seperti itu ya wajar-wajar saja. Bagi mereka tentu saja ya. Nah tapi masuk yang kedua tuh soal apakah Noel sedang meminta keringanan hukum karena sebelumnya dilakukan oleh Presiden gitu. Ya tentu maksudnya karena itu gitu. Kan kalau kepada Hasto yang berbeda tempat ya, berbeda jalan dengan Pak Prabowo diberi amnesti pun juga dengan Tom Lembong yang berbeda kan berbeda jalan saat itu dengan Pak Prabowo juga diberi abolisi. Loh masa saya temannya Pak Prabowo nggak dapat amnesti? Tapi kalau kan misalnya gitu kalau yang diminta amnesti kan itu hanya menghapuskan akibat hukumnya. Artinya sebenarnya dia juga lagi mengakui kalau di situ persoalannya apakah saat Noel mengucapkan amnesti itu berdasarkan pertimbangan yang matang, ucapan yang matang, atau seketika aja keluar. Sebab kalau beliau meminta amnesti, secara tidak langsung beliau mengatakan bahwa saya telah melakukan itu gitu. Nah, padahal dia sedang berjuang untuk setidaknya ya dia mendapat keringanan hukum. Kalau tidak dia akan berjuang untuk mendapatkan pembebasan kan, untuk mengatakan bahwa dia tidak terlibat di dalam proses pemerasan itu gitu. Jadi istilah amnesti yang diminta oleh saudara Noel itu, apakah itu letupan saja seketika gitu tanpa disadari oleh beliau, apakah antara amnesti atau abolisi sebetulnya gitu. Karena kalau untuk penghitungan kasus ya itu abolisi, tapi kalau amnesti kan pembebasan diri dari jerat hukum pidananya gitu, ya itu baru diminta berdasarkan. Oke, nah kalau dari Bung Freddy sebenarnya mendengar pernyataan kemarin ketika Bung Noel keluar dari KPK, bukan OTT, bukan juga pemerasan. Sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh seorang Noel ketika sudah menggunakan rompi oranye saat itu? Iya, itu bisa dimaklumi juga sebetulnya pernyataan Bung Noel itu, karena memang di publik ini kan sudah membayangkan yang begitu dahsyatnya yang dilakukan oleh Noel ini ya, bahwa beliau sudah tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana korupsi, dipamerkan begitu harta yang sebegitu banyak, kemudian di pemerasan ya, dituduhkan pemerasan. Saya rasa klarifikasi seperti itu sebetulnya upaya pembelaan dari dia. Cuman seperti kata Bang Rey tadi, sayangnya ya kenapa dia tiba-tiba ya mungkin tadi karena oples tadi meminta amnesti. Artinya sudah ada upaya pembelaan yang di awal dilakukan, tapi kemudian terakhir kalimatnya amnesti, artinya sudah menyerah, artinya sudah mengakui perbuatannya. Nah inilah yang tapi kita paham lah secara psikologis memang Noel mungkin ya itu tadi ya, hopeless, sedang down, dan saya rasa memang butuh pendampingan hukum di sini, karena saya lihat juga teman-teman dari aktivis 98 ya berusaha membackup Noel ini karena memang melihat ada kejanggalan-kejanggalan ataupun ada itu hal-hal yang tidak fair dalam proses penerapan ini. Nah, menurut saya lebih bagus Noel ya
bagus Noel fokus di situ ya bertarung berjuang apakah nanti berhasil membebaskan atau setidak-tidaknya meringankan sehingga nanti proses hukum itu sendiri akan bisa dilihat publik termasuk mungkin akan bisa dilihat oleh pemerintah Presiden Prabowo yang kemarin memberikan kepercayaan kepada dia ya, sehingga nanti setelah diputus ya siapa tahu doanya dikabulkan kan begitu. Nah, saya rasa seperti itu sebaiknya Noel fokus saja dalam pembelaan kasus. Fokus aja sama proses hukumnya. Nah, Bung Rey kan soal amnesti tadi, Istana kan sebenarnya udah bilang Presiden nggak bakalan ngebelain anaknya, anak buahnya kalau ada yang terjerat korupsi. Apakah artinya ya pintu amnesti sebenarnya udah tertutup? Dan ya apakah ini juga bisa dibaca sebagai bentuk ya Presiden Prabowo sudah meninggalkan Noel? Ya, jadi kalau dari pihak Pak Prabowo, saya kira memang agak sulit memberikan amnesti karena proses hukumnya belum jalan nih. Ya kan, amnesti itu diberikan kalau ada ketetapan hukum kan. Masalahnya misalnya kalau ditukar nih, tidak amnesti tapi abolisi, apakah Pak Prabowo akan memberi abolisi? Saya kira juga akan berat pemberian abolisi gitu. Kenapa berat gitu? Karena pertimbangan abolisi itu kan semata-mata kan memang pertimbangan subjektif presiden yang diminta pertimbangannya nanti dari DPR kan gitu. Ada nggak backup politiknya Saudara Noel? Nah kan relatif sedikit gitu. Kalau misalnya kepada Hasto, kepada Tom, ya selain karena banyak orang yang meragukan kasusnya itu benar-benar murni bagian dari penegakan hukum, tapi setidaknya dengan cara begitu Pak Prabowo dapat backup dari PDI Perjuangan. Dengan cara begitu dapat backup dari oposisi non formal dalam hal ini adalah barisan Anies Baswedan dan kawan-kawan gitu. Nah, kalau konteksnya ini Nah, kalau Noel apa? Bisa dibilang tapi Presiden meninggalkan Noel nggak di kasus? Oh ya, kalau dibiarkan ya saya kira Noel akan merasa ya saya dibiarkan. Tapi bagi saya lebih menarik dari itu nggak hanya sekedar Noel gitu. Karena kalau dilihat menjelang 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini, banyak peristiwa hukum yang berhubungan dengan orang-orang dekat Pak Jokowi sebelumnya. Nah itu artinya apa? Nah, sebagai contoh nih kan, dimulai dari kemarin Silvester kan. Nah yang kedua kasus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kan, lalu mantan Menteri Agama di era Pak Jokowi, lalu OTT di Sumatera Utara yang dikaitkan dengan menantunya Pak Jokowi gitu ya. Sebelumnya itu ada Budi Ari yang dikait-kaitkan dengan kasus judol gitu. Jadi setahun ini penegakan hukum banyak melingkar di sekitar teman dekatnya Pak Jokowi kira-kira gitu. Betul pertanyaannya kemudian apa yang terjadi? Kok tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang berada di sekitar Pak Jokowi ini tersangkut dengan kasus hukum itu. Bagi saya sih ada penjelasan yang faktual gitu. Penjelasan faktualnya itu artinya apa? Nah, di era Pak Jokowi itu hukum tuh lebih banyak ke para pengkritik kan gitu. Nah, seringkali justru agak terluput kepada orang-orang di dalamnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua menjelaskan apa yang disebutkan oleh Anda itu tadi. Kalau dilihat dari sini nih, itu kan artinya membawa terus-menerus image yang tidak positif terhadap Pak Jokowi yang kalau dilihat secara umum nih menandakan adanya keretakan yang makin dalam antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kasus-kasus ini nih selalu akan dikaitkan dengan Pak Jokowi, kasus judol ya, kasus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama yang kemarin, lalu OTT Medan, Noel, sebagaimana kita ketahui mendirikan yang dulu yang namanya Joko Mania, yang kemudian berubah menjadi Prabowo Mania gitu. Jadi kalau dilihat dari ini semua, sisi negatif dari pemberitaan ini tentu akan berlimpah kepada Pak Jokowi, yang saya kira nggak nyaman juga tuh. Dan kalau dilihat dari situ tuh mungkin... Dan Prabowo artinya mau meninggalkan itu? Nah, meninggalkan dalam pengertian putus enggak. Tapi dalam pengertian menjauh iya. Gitu. Nah kalau Bung Freddy dengan ya rangkaian tadi terakhir adalah kasus Noel, merasa tidak kalau Pak Presiden Prabowo Subianto sedang meninggalkan relawan dari Pak Jokowi? Itu bisa-bisanya Bang Rey aja tuh, cocok logi tuh, nggak argumennya nggak masuk lah. Tadi kasus-kasus di zaman itu terjadi zaman Pak Jokowi misalnya khusus kepada orang-orang yang kritis, enggak lah. Tadi contohkan Silvester
Sylvester itu 2019 sudah vonis. Itu masih pemerintahan Pak Jokowi kan begitu. Kemudian kasus Medan memang tertangkap tangan. Jadi apa hubungannya kan begitu. Kemudian kasus ya Mendikbud ya, Menteri Pendidikan Nadiem. Lah kalau memang ada korupsi gitu loh. Ya memang itu faktanya pemerintahan Pak Jokowi. So, artinya kasus Noel ini juga tidak berarti istana meninggalkan teman-teman relawan. Oh, jadi saya melihatnya bukan itu. Saya kalau konteks itu saya sepakat dengan Bang Rey ya, bahwa ada hal yang lebih besar di situ, yaitu ya bahwa kepercayaan terhadap penegakan hukum ya itu harus terus dibangun, harus terus diberikan ya. Kalau belum apa-apa misalnya kita sudah bicara tentang amnesti atau abolisi ya, bisa rusak ini kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, kepada pemerintahan Prabowo ya. Indeks korupsi kita akan terus naik. Nah, nanti investasi itu yang justru harus melihatnya seperti itu. Jadi bukan berarti Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi atau relawannya Pak Jokowi. Tidak, ini Noel ini relawannya Pak Prabowo mania gitu loh. Jadi Sylvester itu juga relawannya Prabowo. Jadi mana mungkin mereka itu bukan relawannya Prabowo, tetapi ada di pemerintahan Pak Prabowo. Benar, teman-teman saya itu termasuk saya adalah relawannya Pak Jokowi pada saat Pilpres pada pemerintahan Pak Jokowi. Ya sekarang kami relawannya Pak Prabowo. Jadi tidak ada di situ konteksnya, di situ tidak melihatnya tidak seperti itu menurut saya seperti itu. Bu Freddy, artinya mau menegaskan kembali, artinya ya kalaupun misalnya ya amnesti tadi kan berat katanya kalau dikasih oleh Presiden untuk Bung Noel. Artinya kalaupun tidak diberikan, support dari teman-teman relawan akan tetap full all out buat Pak Prabowo? Ya, kita sangat support Pak Prabowo, komitmen penegakan hukum, komitmen pemberantasan korupsi itu harus konsisten. Begitu masyarakat melihat itu tidak konsisten, justru disitulah masalahnya. Mungkin masyarakat ya termasuk mungkin para relawan-relawan ini di grassroots, di akar rumput, justru itu yang akan menjadi backfire buat Pak Prabowo, Presiden Prabowo. Jadi jangan dikorbankan tanda kutip ya satu orang teman saya Noel ini hanya demi kepentingan masyarakat banyak, termasuk kami relawan-relawan di situ. Nah, Yang penting ini adalah jangan dikorbankan, ini bangsa menarik. dan negara ke depan. Oke, nah Bung Rey tadi katanya jangan mengorbankan juga, tapi teman-teman relawan juga bahkan tidak sepakat kalau Presiden memberikan keringanan artinya untuk Noel. Ini apa yang bisa dibaca dari, ya kayaknya berat nih, memang berat nih, bahkan relawan tidak setuju. Kalau kasus korupsi kan semua orang nggak mungkin mau terlibat di dalamnya gitu. Bahkan teman-teman Noel sendiri. Iya, kecuali mungkin kita bisa melihat ada sesuatu yang ganjil dalam proses hukumnya. Nah ini tinggal tunggu apakah dalam proses hukumnya nanti misalnya pengadilan ada sesuatu yang menurut kita dipaksakan dan sebagainya gitu. Tapi kalaupun sekiranya ada yang dipaksakan, makin menguatkan asumsi kita yang kedua. Apa yang membuat orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi selama ini seperti jadi target gitu loh kira-kira loh. Kan itu pertanyaannya, dan terjadi dalam era 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo gitu. Tapi oke deh, tapi ini kan juga artinya relawan juga tidak ada pembelaan untuk Bang Noel juga. Relawan juga artinya tidak ada pembelaan juga nih terhadap Noel. Ya itu yang saya sebut, membela untuk konteks kasus yang kayak begini ya nggak ada orang yang berani tampil di depan, kecuali nanti dalam proses persidangan ditemukan sesuatu yang menurut anggapan kita atau anggapan relawan ini kok terlalu dipaksakan misalnya begitu. Kalau itu nanti terjadi misalnya mungkin mereka akan bela. Nah tapi ketika mereka mengatakan kasus ini terlalu dipaksakan, muncul pertanyaan yang menguatkan pertanyaan kedua tadi. Kok kenapa di era Pak Prabowo kasus-kasus yang berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi ini seperti dipaksakan adanya. Oke, itu jadi pertanyaan lanjutannya, nanti kita akan bahas lagi di selanjutnya. Bung Rey Rangkuti dan juga Bung Freddy Damanik, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu semuanya. Terima kasih. Kompas Petang akan kembali.